Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cerita Juri. Mohon maaf baru upload lagi, soalnya kemarin saya banyak sekali keperluan yang tidak bisa ditunda-tunda. Dan untuk kali ini saya harap untuk subscribe channel Cerita Juri ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menunggu cerita yang terbaru. Selama 1 bulan ini saya absen. Untuk kali ini cerita tentang ojol nyasar. Anda mungkin tahu ojol adalah ojek online. Di zaman yang semakin mewah ini, kita cukup hanya memegang ponsel saja agar keperluan kita terpenuhi oleh abang ojol ini. Tetapi ojek online ini selalu mengisahkan banyak cerita. Dan sekarang saya akan menceritakan pengalaman seseorang ojek online yang berada di kota Tasikmalaya. Baiklah, kita mulai. Aku seorang driver ojek online di kota Tasikmalaya. Layaknya ojek online, aku biasa menunggu orderan di seputaran kota dan pinggiran kota. Setiap hari aku berkeliling menyusuri kota, pinggiran-pinggiran kota. Bahkan kalau sedang ramai orderan, penghasilanku bisa melebihi hari-hari biasa. Ya, cukup untuk makan dan menafkahi keluarga saya. Orderan dimulai dari jasa titip belanja makanan, barang, dan kirim-kirim paket, dan lain-lain. Bahkan order delivery juga aku layani. Cerita dimulai pada tahun 2016. Pada tahun itu memang belum ada ojol aplikasi. Padahal di kota besar kita sudah mengenal ojek online yang berwarna hijau di tahun itu. Dan aku memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk menggunakan jasa ojek saya, karena memang waktu itu aplikasi ojek online belum se-booming sekarang. Dari aplikasi WhatsApp ini aku sering berpromosi di media sosial Facebook dan status-status WhatsApp story. Dan sampailah pada hari itu di mana aku akhirnya mendapat order melalui aplikasi WhatsAppku. Ada seorang ibu hamil yang sedang mengidam, atau dalam bahasa Sundanya nyiram, ingin sekali merasakan enaknya bakso beranak. Bakso beranak ini pada waktu tahun 2016 memang sedang viral-viralnya. Dan aku ditelepon oleh ibu hamil tadi, dan aku menjawab, "Baik teh, pesanan baksonya seporsi ya, akan segera dikirim teh." Begitulah kira-kira aku menjawab WA si teteh yang pesan bakso beranak itu.
Setelah itu aku langsung menuju ke tukang bakso beranak yang memang tidak begitu jauh dari tempat aku mangkal, hanya sekitar 2 kiloan lah. Setelah dibuat oleh Simbas jualan bakso itu, aku pun membayar pesanan ibu hamil itu. Dan aku akhirnya berangkat menuju alamat si teteh yang memesan bakso itu. Aku berangkat menuju Tasik bagian selatan. Aku melewati satu pasar di wilayah Kecamatan Taman Sarit, Kota Tasik, dan hingga terus saja melewati perkampungan kecil, dan jalan pun semakin mengecil. Kiri kanan bahkan rumah-rumah sudah mulai jarang, dan pohon-pohon bambu sangat rindang. Dan pada waktu itu aku ingat, aku sempat melihat jam tanganku. Adalah pukul 5:30 menjelang maghrib, dan hari pun sudah mulai menjelang gelap. Aku terus memacu motorku dengan menggunakan Google Map. Aku ikuti terus sampai akhirnya aku menemukan jalan perempatan yang sangat ramai. Aku kira ini menuju arah Gunung Tanjung, tetapi setelah sampai perempatan itu, ternyata aku malah kembali ke pasar di wilayah Kecamatan Taman Sari tadi. Aku sempat bertanya dalam hati, kok bisa aku balik lagi ke pasar ini? Aku harus balik lagi, mutar lagi. Aneh. Padahal tadinya aku pikir sudah sampai ke rumah si teteh itu. Akhirnya aku kembali ke sana, ke jalur yang banyak pohon tadi. Bahkan hari pun sudah mulai gelap. Dan di jalan sudah mulai banyak penampakan di pinggir jalan. Tetapi aku tidak hiraukan. Hingga akhirnya pada pukul 6:35 menjelang Isya, aku baru sampai ke tempat si teteh itu. Aku bahkan bingung, kok bisa selama ini aku sampai ke tempat si teteh yang memesan bakso tadi. Bahkan aku bertanya-tanya, kok bisa aku bisa tersasar balik lagi ke situ? Apakah aku dibuat nyasar oleh makhluk tak kasat mata yang sekilas tadi kulihat? Sebab memang wilayah itu menurut sebagian orang terkenal sangat angker. Apakah aku dibuat tersasar oleh makhluk halus? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu jawaban dari semua ini. Untuk kalian yang menerima orderan menjelang maghrib ke wilayah pinggiran yang banyak hutan, hati-hati dan selalu berdoa. Untuk para ojek online yang bekerja sampai malam hari, harap berhati-hati dan selalu berdoa. Jangan sampai pikiran kosong, sebab mereka ada di mana-mana. Itulah tadi cerita dari seorang ojek online yang berada di kota Tasikmalaya. Tasik ini masih agak hijau juga tempatnya, dan banyak hutan-hutan yang di pinggirnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Silakan untuk subscribe
cerita jurik ini. Dan tunggu cerita di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.